Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, beberapa ayat yang barusan kita bacakan adalah menceritakan tentang bagaimana kejahatan Fir'aun dan kejahatan apa saja yang dia lakukan. Kemudian Allah juga menyebutkan akhir kesudahan dari Fir'aun, dan sekaligus Allah menyuruh kita untuk menjadikan kisah Fir'aun sebagai pelajaran bagi kita di dalam mengelola sebuah negara agar tidak menjadi negara yang rusak seperti dikelola oleh Fir'aun. Pertama kita melihat surah Al-Qasas ayat 4 yang barusan kita bacakan tadi, yang artinya sesungguhnya Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi. Nah, ini gambarannya. Jadi Fir'aun itu dengan kekuasaannya itu bukan mengayomi rakyat, bukan menolong rakyat, tapi dalam Al-Quran Allah menggambarkan ciri khas gaya kepemimpinan Fir'aun adalah sewenang-wenang dan menjadikan penduduknya berpecah belah. Ini ciri khas yang kedua. Seharusnya seorang pemimpin itu dengan keberadaannya itu bisa menyatukan umat, bisa menyatukan masyarakat, bisa menyatukan rakyatnya. Tapi ternyata
Fir'aun ini menjadikan raja itu berpecah belah akibat ulah dan program yang dia buat. Dan bahkan dia tidak segan-segan untuk membunuh rakyatnya yang tidak mengikuti perintahnya. Faqala ana rabbukumul a'la. Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan siapa saja yang tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, maka dibunuh. Dia menindas segolongan dari mereka, yaitu Bani Israel. Dia menyembelih anak laki-laki mereka dan membiarkan hidup anak perempuannya. Sesungguhnya Fir'aun termasuk orang yang berbuat kerusakan. Ini ciri khas pemimpin zalim. Dia akan membunuh orang-orang yang menentangnya. Termasuk yang jadi targetnya adalah Nabi Musa alaihissalam yang mengajaknya kepada kebenaran. Maka tidak usah heran kalau kita melihat bagaimana Fir'aun itu berbuat kerusakan. Dia tidak sendiri, diikuti dengan ajudannya namanya Haman. Rusaknya Fir'aun bisa saja disebabkan oleh Haman. Rusaknya Haman juga penyebabnya Fir'aun. Jadi kalau ada dua orang rusak berkumpul, itu sama-sama saling merusak. Maka dalam hadis Rasulullah menyuruh kita mencari teman yang soleh. Bukan hanya ajudannya pelaku kerusakan. Fir'aun juga memiliki tukang sihir. Nah, ini menjadi ikon. Setiap pemimpin yang zalim itu pasti ada tukang sihirnya. Ketika ada berita tentang akan lahirnya seorang anak laki-laki, maka tukang sihirnya ambil panggung untuk memberitahu Fir'aun, nah ini hati-hati, ini bakal ada ini yang akan menggantikanmu dan ini berbahaya. Maka akhirnya timbul program membunuh semua anak laki-laki. Itu di zaman Fir'aun. Kalau Fir'aun gaya modern, setiap ada yang menentangnya, orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang memperjuangkan fi sabilillah dianggap tidak baik, maka dibunuh. Itu gaya Fir'aun. Kemudian bagaimana juga setelah Fir'aun orang yang jahat diikuti dengan Haman ajudannya, kemudian adalah para tenteranya. Nah, ini ikon. Setiap pemimpin yang zalim, ajudan yang zalim, itu diikuti oleh para pasukan. Dia mengikuti sesuai perintah komandan atasannya. Maka mereka kerjanya adalah membunuh para anak laki-laki yang akan lahir dengan alasan itu akan menggantikan Fir'aun. Hati-hati. Bukan hanya itu. Semua konco-konco yang dimiliki oleh Fir'aun itu siap menggerakkan program Fir'aun itu sendiri. Mari kita lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 50. Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Fir'aun beserta pengikut-pengikut Fir'aun, sedangkan kamu menyaksikan. Ini di antara sekian ayat Allah menceritakan bagaimana akhir kesudahan pemimpin yang zalim. Allah tenggelamkan Fir'aun ini di Laut Merah. Menurut peneliti menyebut bahwa di tempat tenggelamnya itu adalah laut yang paling dalam. Dan para pakar sejarah menemukan bekas-bekas daripada Fir'aun ini. Termasuk adalah alat yang digunakan untuk menyeberang laut beserta benda-benda yang dia gunakan. Bahkan diungkapkan di dalam surah Yunus ayat 90. Kami jadikan Bani Israil bisa melintasi laut itu atau Laut Merah. Lalu Fir'aun dan para tenteranya mengikuti mereka untuk menganiaya dan menindas hingga ketika Fir'aun
hampir mati, tenggelam, dia berkata, apa yang dia katakan oleh Fir'aun? Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang telah dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim. Nah, ini taubat yang terlambat. Ini di antara siksa kepada orang zalim atau Fir'aun, ikon pemimpin yang zalim. Allah berikan azab kepadanya, tenggelam di Laut Merah. Dan di sini diceritakan bagaimana taubatnya Fir'aun, taubat yang terlambat. Ketika ajal sudah sampai, sudah menghadapi sakaratul maut, baru Fir'aun berkata, qal amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil. Itu terlambat. Maka keindahannya adalah orang yang berbuat dosa, selama dia punya kesempatan hidup, bertaubatlah. Allah terima taubat kita. Wallahu yaghfiru dzunuba jami'a. Allah ampuni segala dosa-dosa kita, berapapun dosa kita. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah itu mengampuni hambanya, ampunannya luas sekali, seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin. Mereka yang bertobat, Allah sediakan surga baginya. Syaratnya bertobat jangan terlambat. Kalimat berikutnya Allah menyebutkan al-an wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Apakah baru sekarang kamu beriman, kata Allah? Padahal sungguh kamu telah durhaka sejak dahulu dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Kembali Allah ingatkan bahwa jangan terlambat bertaubat. Allah tegur Fir'aun, al-an. Ya, nanti kalau baca Quran surah Yunus ayat 91, panjangkan a-nya. Di situ ada hamzah istifham. Panjangkan dia. Al-ana. Apakah sekarang kamu bertaubat? Nah, ini Allah tegur Fir'aun. Padahal kamu dahulu adalah perusak. Ini menjadi pelajaran buat kita. Segera bertobat dari kesalahan dan kekhilafan kita. Ayat selanjutnya Allah menyebutkan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Jadi orang Bani Israel itu ragu, apa betul Fir'aun itu sudah mati? Maka akhirnya dengan kekuasaan Allah diselamatkan jasad Fir'aun, ditemukan dan kemudian dibalsem. Allah sudah sebutkan bagaimana indahnya Al-Quran, bagaimana informasi diberikan Al-Quran yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Untuk apa diselamatkan jasad Fir'aun ini? Allah menyebutkan liman khalfaka ayah, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahnya. Maksudnya apa? Agar kita hari ini yang diberikan kemampuan, kekuatan sebagai pemimpin, punya pangkat, punya jabatan, jangan seperti Fir'aun. Baca, buka ayat-ayat yang menceritakan tentang Fir'aun, hadis-hadis Rasulullah yang menceritakan tentang Fir'aun, dahsyatnya kerusakan yang ditimbulkan oleh Fir'aun. Baca itu semua. Jangan Israelian, baca dengan hadis yang sahih, baca dari ayat Al-Quran. Allah ceritakan itu semuanya. Jangan seperti Fir'aun. Tapi di ujung ayat Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Tapi kebanyakan manusia benar-benar lengah, tidak mengindahkan tanda-tanda kerusakan kekuasaan kami. Nah, ini menunjukkan bahwa akan ada episode-episode Fir'aun di akhir zaman. Karena manusia itu lengah, lemah, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, tidak mau menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupnya. Akhirnya mereka tidak paham mana ciri-ciri pemimpin yang soleh seperti para nabi, dan mana pemimpin yang salah seperti Fir'aun dan tentara-tentaranya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.